Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum video ini dimulai, ayo dukung channel ini untuk terus berkembang dengan menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal informasi, pengetahuan, dan komedi seputar sipil. Bismillah, halo kawan-kawan semua dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Fahrul di Story of Sipir. Pada kesempatan ini saya akan kembali membahas mengenai tahapan tes seleksi kompetisi dasar atau SKD dengan sistem CAT atau Computer Assisted Test pada penerimaan CPNS tahun anggaran 2021 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk Provinsi Kalimantan Barat, pelaksanaan ujian SKD dengan sistem CAT ini telah dilangsungkan mulai dari 11 Oktober tahun 2021. Dari pelaksanaan tahapan tes seleksi kompetisi dasar atau SKD dengan sistem CAT atau Computer Assisted Test yang dimulai pada hari Senin tanggal 11 Oktober tahun 2021 hingga kemarin, jika dilihat dari live score di channel YouTube Kemenkumham Kalbar, nilai total hasil ujian SKD dari para pelamar banyak yang melebihi total nilai minimum ujian SKD. Bahkan untuk top skor nilai SKD ini rata-rata mencapai nilai 400-an. Meskipun ada juga yang di bawah 300-an. Nah, untuk lolos ke tahap selanjutnya yaitu tahapan tes seleksi kompetisi bidang atau SKB, kawan-kawan perlu tahu bahwa syarat utamanya adalah kalian harus lolos dari nilai ambang batas atau passing grade, baik itu nilai TWK yaitu dengan nilai 65, TIU dengan nilai 80, dan TKP dengan nilai 166, dan tentunya melewati total nilai minimal ujian SKD ini yaitu 311. Jadi untuk kawan-kawan pelamar yang belum melewati passing grade atau nilai ambang batas, bisa dikatakan kalian gugur pada tes SKD ini. Kita lihat pada pengumuman seleksi penerimaan CPNS Kemenkumham kemarin. Pada sistem kelulusan, tepatnya pada nomor 4, kelulusan seleksi kompetisi dasar atau SKD didasarkan pada nilai ambang batas yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, jadi untuk tahapan tes SKD, lolos passing grade adalah wajib jika kawan-kawan pelamar mau lolos ke tahap selanjutnya yaitu tahapan tes SKB atau tes seleksi kompetisi bidang. Kira-kira berapa jumlah pelamar yang lolos ke tahap SKB atau seleksi kompetisi bidang ini? Kita akan lihat kembali di pengumuman seleksi penerimaan CPNS Kemenkumham tahun 2021. Sama seperti tadi, pada bagian sistem kelulusan, tepatnya pada poin 5, peserta seleksi kompetisi bidang atau SKB adalah pelamar yang lulus seleksi kompetisi dasar atau SKD dan secara peringkat tidak melebihi 3 kali alokasi kebutuhan yang dibutuhkan pada satu jabatan, dengan memperhatikan jenis kebutuhan yang sama dan pengelompokan yang sama, jenis kebutuhan dan pengelompokannya terlampir. Dari sini disimpulkan bahwa jumlah pelamar yang lolos ke tahapan SKB adalah 3 kali jumlah kebutuhan sesuai dengan formasi yang dilamar. Saya ambil contoh untuk formasi penjaga tahanan di Provinsi Kalimantan Barat. Di sini kita lihat untuk penjaga tahanan di Provinsi Kalimantan Barat, kota alokasi yang dibutuhkan sebanyak 72 orang. Tapi nanti pada saat pengumuman yang lolos ke tahapan SKB atau seleksi kompetisi bidang, antara pria dan wanita itu akan dipisah. Nah, di sini kita ambil yang pria dulu. Di sini kota yang dibutuhkan adalah sebanyak 69 orang. Dari 69 orang ini akan dikalikan 3, berarti jumlah keseluruhan yaitu 207. Nah, jadi dari jumlah 207 orang inilah yang lolos ke tahapan SKB atau seleksi kompetisi bidang untuk formasi penjaga tahanan pria. Nah, begitupun juga yang wanita. Jika kota penjaga tahanan wanita adalah 3 orang, maka dikalikan 3 hasilnya adalah 9. Dan 9 orang inilah adalah jumlah pelamar yang lolos ke tahapan SKB atau seleksi kompetisi bidang dengan formasi penjaga tahanan wanita. Nah, begitupun dengan formasi lainnya. Jadi setiap jumlah kota yang dibutuhkan berdasarkan formasi dan jenis kelamin itu dikalikan 3 dan hasilnya itulah yang menjadi jumlah pelamar yang lolos ke tahapan SKB atau seleksi kompetisi bidang. Untuk kawan-kawan yang sudah melewati nilai minimal keseluruhan dan yang pasti kalian sudah melewati passing rate,
Dan atau nilai kalian pas-pasan, kalian jangan pesimis dan kalian harus tetap semangat ya. Kenapa? Untuk ujian SKD CAT ini itu masih digabung dengan pelamar S1, S2, D3, dan SMA. Jadi jangan berpikir kalau kalian itu gagal. Setelah tes tahapan SKD dengan sistem CAT ini selesai, kalian tunggu pengumuman selanjutnya karena nanti untuk yang S1, S2, D3, dan SMA akan disaring lagi sesuai dengan formasi jabatan yang diambil. Nanti akan diumumkan juga nama-nama yang lolos atau lanjut ke tahap selanjutnya atau tidak. Oke, itu dia tadi informasi mengenai proses dari tahapan tes SKD atau seleksi kompetisi dasar dengan sistem CAT atau Computer Assisted Test ke tahapan SKB atau seleksi kompetisi bidang. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Dan untuk kawan-kawan semua, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat lagi untuk memberikan informasi-informasi lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.